Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur malam hari ini kalau kita masih ada, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan masuk ke dalam ibadah kita malam hari ini. Namun sebelumnya, saya mengundang dengan kasih Ibu Gloria untuk memimpin kita dalam doa. Kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik di dalam hidup ini. Kalau malam hari ini kami ada, kami menyadari bahwa semuanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang hendak memuji, memuliakan nama Tuhan, menikmati hadirat-Mu lewat ibadah kami malam hari ini. Mari Tuhan layakan setiap kami, mulai dari para pelayan Tuhan yang ada, bahkan bagi kami semua jemaat-Mu. Biar hidup kami dikuasai, diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap pujian penyembahan kami, tepuk tangan kami, semuanya berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami tahu Tuhan hadir bersama dengan kami dan siap memberkati kami, melawat kami dalam ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah raya malam hari ini. Haleluya. Sedang ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu.
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan bersorak memuji membesarkan nama Tuhan. Mari nyanyikan pujian, kami berkumpul memuji-Mu. Menyembah-Mu
Mari sama-sama kita nyanyikan pujian.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Seberapa banyak kami anak-anak ketebusan-Mu yang menghampiri Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kehadiran kami bukan sekedar kami hadir karena rutinitas kebiasaan setiap minggu kami beribadah. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kerinduan kami untuk mencari Engkau, mencari hadirat-Mu, mencari perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Karena Tuhan sungguh sangat teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Malam hari ini kami telah memuji-Mu, kami telah memuliakan Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi korban yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami akan siapkan hati kami malam ini untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tegur kami, nasihati kami dengan firman-Mu. Supaya kami semakin hari menjadi umat-umat, bukan umat-umat Tuhan yang gampang, bukan umat-umat Tuhan yang mudah menyerah, bukan umat-umat Tuhan yang hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan setiap saat. Tapi kami menjadi umat-umat Tuhan yang menang karena kemenangan Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah malam hari ini kami boleh duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu yang kami firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada malam hari ini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Saudara bersukacita malam ini. Amin. Haleluya. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Amos pasal 5 ayat 4. 5 dan ayatnya yang ke-6. Kita bangkit berdiri, kita baca 3 ayat ini secara bersama-sama. Amos pasalnya yang ke-5 ayat 4. 5 dan ayatnya yang ke-6. Oke, sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jalan yang Menuju Hidup. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini satu pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Dia bukan latar belakang nabi. Dia bukan latar belakang keturunan atau garis nabi, bukan.
Tapi dia pekerjaannya semula adalah peternak domba. Saudara bisa dapatkan dalam Amos pasal 1 ayat 1. Amos pasal 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Jadi pekerjaannya apa? Seorang peternak domba. Peternak domba. Saudara ingat ketika para gembala di padang sementara menggembalakan domba, ada malaikat datang menyampaikan kepada mereka tentang kabar baik tentang lahirnya Mesias. Malaikat tidak datang kepada raja yang besar, mereka tidak datang kepada pemimpin yang besar, tapi malaikat datang memberitahukan kabar sukacita itu, kabar bahagia itu justru kepada kawanan peternak kambing domba. Yang notabene adalah mayoritas orang-orang tidak mampu. Mayoritas orang-orang yang dianggap sebelah mata. Pun ketika Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk melantik salah seorang anak Isai menjadi raja menggantikan Saul yang telah ditolak oleh Tuhan. Nabi Samuel datang ke rumah Isai, kemudian satu persatu anak, mulai dari anak pertama Eliab maju. Samuel lihat, wow, ini gagah. Pasti ini yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Mau diurapi, dilantik jadi raja. Tapi Tuhan katakan, no, bukan dia. Engkau Samuel melihat apa yang di hadapanmu, tapi Tuhan lihat hati. Maju, yang pertama lewat, yang kedua lewat, sampai yang ketujuh lewat. Tidak ada yang diurapi, tidak ada yang dilantik. Gagah semua, tampan semua. Samuel tanya kepada Isai, masih ada anakmu? Sebab kita tidak akan melakukan apa-apa, kita tidak akan makan, kita tidak akan adakan perjamuan kalau belum ada yang dilantik. Isai katakan, iya masih ada. Di mana? Lagi gembalakan kambing domba. Sekali lagi, Daud pun tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh ayahnya untuk menjadi pemimpin. Apa Sem itu peternak domba. Tapi saudara lihat, justru dari latar belakang itulah Daud dipilih oleh Tuhan. Kisah Rasul pasal 22 berkata, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Apapun latar belakangmu, apapun pekerjaanmu, mari kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Bukan nanti karena saya mau jadi pemimpin, bukan nanti saya menjadi pengurus gereja, bukan nanti saya mau jadi atasan, baru saya mau berkenan. Tidak. Belajar dari hal-hal kecil. Kita mau bekerja dengan setulus hati. Kita mau melayani dengan setulus hati. Tuhan, orang yang setia perkara yang kecil dipercayakan perkara yang besar. Amin. Karena Tuhan melihat hati. Saya lihat wajah saudara. Saya lihat ketampanan, kecantikan. Saya lihat fisik saudara. Tapi Tuhan lebih melihat kedalaman hati kita semua malam hari ini. Dia seorang peternak kambing domba.
Bahkan bukan cuma itu, dalam pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Amos pasal 7 ayat 14 dikatakan, jawab Amos kepada Amaziah, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Dia bukan nabi, bahkan dia bukan golongan nabi atau keturunan dari nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Ya. Dia tukang pungut buah arah. Bukan buah arahnya. Tapi buah arah hutan. Ini pekerjaan yang ya tidak masuk hitungan lah. Tapi saudara, sekali lagi manusia melihat apa yang ada di depan. Manusia melihat apa yang ada di hadapannya. Tapi Tuhan melihat kedalaman hatinya. Meskipun dia bukan keturunan nabi, meskipun dia bukan seorang nabi, tapi Tuhan telah memilih dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan tentang umat-umat Tuhan, tentang keadaan mereka. Pesannya pada malam hari ini bahwa Tuhan bisa memakai siapapun kita malam hari ini tanpa melihat latar belakang kita. Tanpa melihat engkau dari kasta apa. Kalau di Toraja itu masih kental. Darah biru. Oh. Padahal darah semua itu merah. Tidak ada yang biru. Masih banyak suku-suku, masih banyak bangsa yang masih memperhatikan kasta. Tapi kalau Tuhan lihat hati kita. Entah pekerjaanmu apa. Kalau Tuhan mau memakai saudara, itu kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan perintahkan kepada umat-umat Tuhan. Kepada Nabi Amos, sampaikan kepada umat-umat Tuhan untuk carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini seruan, ini perintah, pesan Tuhan kepada Nabi Amos untuk disampaikan kepada jemaat, untuk disampaikan kepada orang-orang Israel pada masa itu. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Tentunya pesan ini Tuhan sampaikan, disampaikan oleh Nabi Amos kepada umat-umat Tuhan. Amos tidak sedang berbicara kepada orang mati. Amos tidak berbicara kepada orang-orang, kepada jemaat yang sedang mati. Tidak. Justru Amos sedang berbicara dengan umat-umat Tuhan yang dalam kondisi hidup. Bukan orang mati. Tapi kenapa Tuhan katakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Itu berarti ada hidup selain dari hidup seperti yang kita ada pada malam hari ini. Ada hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan selain dari sekedar kita hidup, kita bergerak, kita makan, kita minum, kita bekerja dan lain sebagainya. Berarti ada hidup yang lain yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk mencari Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya dan saudara kita semua yang ada malam hari ini kita hidup, bukan? Ya, bukti kita hidup, kita ada malam ini bernapas. Itu hidup jasmani. Biologi, ada pelajaran biologi di sekolah,
kita pelajari ilmu tentang tubuh manusia. Bios itu hidup jasmani, hidup tubuh kita bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa bekerja untuk cari makan dan lain sebagainya. Tetapi ada hidup yang lain, tingkatan yang lain, arti yang lain, makna yang lain adalah zoe. Itu hidup rohani. Hidup rohani. Rohnya hidup. Imannya hidup. Semangatnya, rohnya. Roma katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan tidak sedang menghendaki kita untuk hanya hidup secara bios. Datang ke ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, bawa persembahan, bawa persepuluhan, terima doa berkat, pulang, selesai. Hidup. Senin sampai Minggu kembali berputar, bekerja, semua beraktivitas secara rutinitas. Itu hidup. Bios. Tapi lebih daripada itu, kita harus naik level zoe. Ada hidup roh. Rohani kita hidup. Rohani kita jangan mati. Inilah yang membedakan, saudara. Engkau datang ke ibadah. Engkau datang mencari Tuhan. Hanya sekedar rutinitas. Jalankan aktivitas ritual agamawi kita. Liturgi kita jalankan. Tapi tidak disertai hanya tubuh. Pulang biasa-biasa saja. Seperti biasa. Tapi kalau zoe tingkatannya. Dia datang ibadah, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada perubahan hidup. Ketika dia pulang. Ketika dia tinggalkan ibadah. Tinggalkan gereja. Dia ada kembali ke rumah tangganya. Dia ada kembali ke aktivitasnya. Dia membawa hidup baru. Ada perubahan. Itu rohaninya hidup. Sangat berbeda. Manusia yang hidup secara jasmani. Lakukan aktivitas. Akan hampa. Semua hampa. Ke gereja pun hampa. Sia-sia. Tuhan berkata dalam ayat 5, jangan, ya, ayat 5, janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, janganlah kamu dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ada 3 daerah, ada 3 tempat yang disebutkan, diperintahkan oleh Tuhan, jangan kamu pergi ke sana. Betel, Gilgal, Berseba, ini tempat di mana nenek moyang mereka Abraham, Ishak, Yakub pernah berjumpa dengan Tuhan di sana. Di Betel, ketika Abraham tinggalkan Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, dia tiba di satu tempat yang bernama Betel. Di sana dia membangun mezbah kepada Tuhan. Ketika Ishak, ketika Yakub lari meninggalkan saudaranya Esau, karena Esau marah. Esau yang mendapat berkat itu. Yakub lari dan dia tiba di satu tempat yang bernama Betel. Dia melihat, dia istirahat karena capek di sana, lelah.
Dia istirahat, dia membaringkan kepalanya. Dalam mimpi itu, dalam penglihatan pada saat itu, ada tangga dari bumi ke sorga. Malaikat turun naik. Yakub merasa bahagia, Yakub merasa sukacita. Dia berkata, di sini rumah Tuhan. Sungguh Tuhan ada di tempat ini. Di tempat itu dia dirikan mezbah untuk Tuhan. Di Betel. Gilgal. Saudara bisa dapatkan. Kalau Betel, Kejadian 12 ayatnya yang ke-8. Kejadian 28 ayatnya yang ke-19. Gilgal. Ini adalah satu tempat daerah di mana umat-umat Tuhan setelah keluar dari Mesir 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, ending untuk sampai ke tanah Kanaan, ada satu tempat yang bernama Gilgal di situ. Yosua pasal 4 ayat 19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ayat 20. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Yosua pasal 5 ayatnya yang ke-9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Di tempat itu umat Israel mempersembahkan perayaan Paskah kepada Tuhan di Gilgal. Yang ketiga Berseba. Kejadian 22 ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Pasal 26 ayat 3. Di situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ishak pun bangun mezbah di sana, di Berseba. Tapi ketika zaman itu, generasi-generasi mereka, pada zaman Nabi Amos, Tuhan larang mereka jangan lagi ke Betel, jangan lagi ke Gilgal, jangan lagi ke Berseba. Karena apa? Karena ternyata tempat untuk menyembah Tuhan di sana sudah berubah. Selain mereka menyembah Tuhan, tapi mereka juga menyembah dewa kepada berhala. Maka kekejian di hadapan Tuhan, apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan saat itu. Tuhan benci kepada perayaan mereka. Pasal 5, Amos pasal 5 ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka.
Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, Tuhan benci kepada perayaan. Tuhan benci rutinitas ibadah yang dilakukan oleh umat-umat Israel pada masa itu. Aku tidak mau mendengar bunyi gambusmu, bunyi musikmu. Aku jijik mendengar. Saudara, ini menjadi perenungan kita hamba-hamba tim-tim musik ini. Jangan sampai pelayanan kita, musik kita, instrumen kita dihinakan oleh Tuhan. Umat-umat Tuhan sudah angkat tangan nyembah Tuhan. Tapi Tuhan berkata, stop. Semua hanya sekedar rutinitas. Semua hanya sekedar kebiasaan. Semua hanya dibungkus dalam ibadah. Tapi isinya jahat di mata Tuhan. Ini teguran. Makanya Tuhan berkata, aku menghinakan perayaanmu. Percuma kamu beribadah. Haleluya. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu pergi ke Betel lagi. Jangan kamu pergi ke Gilgal. Jangan kamu pergi cari Tuhan di sana, ndak usah. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara, apa maknanya ini? Apa artinya? Umat-umat Tuhan di sana hanya fokus tempat. Umat-umat Tuhan hanya berpikir ketika saya datang ke Gilgal, datang ke Betel, datang ke Beersheba saya akan berjumpa dengan Tuhan. Tidak. Justru perjumpaan dengan Tuhan ketika kita datang mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Ingat, tidak mungkin ayat yang lain bertentangan dengan ayat yang lain. Bukan berarti Tuhan larang kita untuk datang ke gereja, tidak. Mazmur katakan, masuklah ke dalam hadiratnya. Masuklah ke dalam tempat kudusnya. Itu berbicara tentang bait Allah. Daud berkata dalam Mazmur 122 kalau 21. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada sukacita. Ketika orang-orang aja kepada dia, ayo kita ke rumah Tuhan. Ingat, berarti ke rumah Tuhan juga perlu. Ke rumah Tuhan juga penting. Tetapi kenapa Israel dilarang ke Gilgal, dilarang ke Betel? Kenapa? Karena sia-sia. Semua rutinitas ibadah itu hanya dibungkus, tapi isinya jahat. Keadaan umat Israel saya katakan tadi pagi dalam kondisi makmur. Yang kaya semakin kaya, orang kaya menindas miskin. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Orang kaya menindas yang miskin. Orang fasik menindas orang yang benar. Itu yang terjadi di Israel pada masa itu. Mereka hidup di dalam kejahatan. Tapi di samping mereka hidup dalam kejahatan, mereka juga beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi jahat. Munafik. Masih hidup di dalam dosa, masih hidup dalam perzinahan, masih hidup di dalam ketidakkudusan. Makanya Tuhan katakan, aku hinakan perayaanmu,
Aku tidak mau memandang korban-korban persembahanmu. Semua itu sia-sia. Hanya Tuhan yang ingin, yang dia mau, yang dia kehendaki adalah carilah aku maka kamu akan hidup. Kunci untuk mendapatkan hidup bukan hanya bios, tapi soe itu adalah ketika engkau dan saya mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Coba baca Yeremia. Yeremia pasal 29. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ayat ke-13. Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Berarti ketika kita datang mencari Tuhan di tempat ini, ketika kita datang mencari Tuhan di rumah kita masing-masing, kita harus datang mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Dengan segenap hati, karena apa? Sekali lagi karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu keberadaan kita malam hari ini. Tuhan tahu keberadaan saya sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah malam hari ini. Tuhan tahu keberadaan kita semua. Apakah mereka datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, fokus untuk mencari Tuhan, atau fokus untuk mencari berkat Tuhan saja? Saya katakan kepada kita pada malam hari ini, jangan kita mau hanya cari berkat. Carilah Tuhan yang memberikan berkat itu. Ketika Opa masih hidup awal-awal pelayanan. Ya, pelayanan di tempat ini. Ada jemaat yang malas datang beribadah, dikunjungi. Ternyata Senin sampai Minggu sibuk cari berkat. Sibuk cari materi. Sibuk cari uang. Yuk datang ibadah. Terkadang kita datang ibadah nanti ketika kita sudah kere. Nanti ketika kita sudah sakit, cepat-cepat telepon Pak Pendeta. Cepat-cepat telepon hamba-hamba Tuhan. Doakan saya, tolong saya. Tuhan, jangan cari Tuhan hanya sekedar karena engkau butuh hal-hal jasmani baru mau cari Tuhan. Makanya saya katakan beberapa minggu lalu ya, hati-hati dengan teologi kemakmuran. Yang mengajarkan ketika kita percaya Tuhan, kita pasti diberkati, jasmani diberkati, kita pasti tidak sakit, kita pasti, wow, ini kekristenan paham yang keliru, saudara. Sekali lagi, Alkitab tidak anti dengan berkat. Ada lagu doa Yabes bukan? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu dalam perjanjian lama. Konteks berlimpah-limpah itu berbicara tentang kekayaan. Berbicara tentang harta jasmani. Tidak salah berdoa seperti itu.
Tapi konteks masa sekarang, tidak salah kita nyanyikan pujian itu, tidak salah. Tapi kalau konteks kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah tertuju kepada jasmani saja, maka kita akan tersesat. Karena apa? Fokus kita hanya berkat jasmani. Kita mengesampingkan berkat rohani. Ketika kita nyanyikan pujian, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bukan hanya sekedar kelimpahan jasmani saja ya. Tapi nyanyikan pujian itu, kiranya Tuhan memberkati juga aku dengan berkat rohani. Bukan hanya berkat jasmani. Haleluya. Cari Tuhan. Banyak ayatnya. Kunci hidup. Bukan sekali lagi, bukan hanya bios, tapi zoe. Ketika kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan harus dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Mazmur. Haleluya. Mazmur 96. Kita lihat. Ayatnya yang ke-9. Berilah, mulai ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bawalah persembahan dan masuk ke dalam pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ini sikap hati. Ketika kita datang menyembah Tuhan, ketika kita datang mencari Tuhan, harus berhiaskan kekudusan. Harus introspeksi diri. Makanya ketika saya setiap kali mau masuk ibadah, mau melayani Tuhan, saya minta Tuhan urapi saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan kuduskan saya, layakkan saya. Biar pelayanan saya diberkati oleh Tuhan. Biar pelayanan saya layak di hadapan Tuhan. Yuk umat-umat Tuhan, ketika engkau hendak melangkahkan kaki menuju ke rumah ibadah, mohon pengampunan dari Tuhan ketika engkau dari rumah. Masuklah ke pelatarannya dengan berhiaskan kekudusan. Ibrani katakan, tanpa kekudusan seseorang tidak akan melihat Allah. Artinya apa? Kalau kita mau melihat Allah, artinya berjumpa secara pribadi dengan Allah. Harus di dalam kekudusan, harus di dalam kesucian. Gereja Tuhan hari-hari ini harus berdoa minta urapan kekudusan itu. Gereja harus tetap menjaga kekudusan. Hamba-hamba Tuhan, jemaat, anak-anak muda harus menjaga kekudusan. Supaya kita layak menghampiri Tuhan. Supaya ibadah kita bukan menjadi perayaan ibadah yang dicela oleh Tuhan. Yang dihinakan oleh Tuhan. Tetapi ibadah kita menjadi ibadah yang layak, yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan malam hari ini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bagaimana caranya? Kita cari dengan segenap hati kita. Datang kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Cari, itu berbicara tentang relasi, hubungan, kedekatan. Kita merasa
bahwa saya tidak mampu, saya tidak kuat tanpa Tuhan. Yohanes 15 ayatnya yang kelima, dalam ayat bagian terakhir di situ dikatakan, sebab di luar aku, di luar Yesus, saya dan saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Kita baca sambil kita bangkit berdiri ayat ini. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Haleluya. Yohanes 15 ayatnya yang kelima, kita baca. Akulah, sama-sama ya, 2, 3. Akulah pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Tuhan, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa beraktivitas, mungkin kita bisa berbuat sesuatu. Tapi buahnya buah masam, buah kecut. Tapi ketika kita ada di dalam Yesus, buah yang kita berikan adalah manis, enak, sedap. Bisa dinikmati oleh orang-orang. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari siapkan hatimu. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Mari hamba-hamba Tuhan siapkan meja perjamuan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber harapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Setelahnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kehadiran kami dalam mencari Engkau pada malam hari ini bukan hanya sekedar kebiasaan kami setiap minggu. Tapi lebih daripada itu Bapa, karena kami mau membangun hubungan yang akrab, yang intim dengan Engkau. Menyadari akan setiap keberadaan kami hanya karena anugerah Tuhan. Menyadari akan karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami 2000 tahun yang lalu. Ada tubuh yang dipecah-pecahkan. Ada darah yang tertumpah.
semua itu untuk keselamatan kami. Semua itu untuk kesembuhan kami. Semua itu untuk setiap kemenangan yang Tuhan kerjakan bagi kami, Bapa. Kami yang susah dihiburkan Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Itu kemenangan yang kami sudah terima 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota. Oleh kematian-Mu dan oleh kebangkitan-Mu kami menang. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami mau mencari Tuhan supaya kami hidup. Bukan hanya bisa hidup secara biologi, tapi kami mau hidup. Rohani kami hidup. Rohani kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan izinkan malam hari ini untuk kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Untuk memperingati akan pengorbanan-Mu Bapa. Sekali lagi layakkan hamba-Mu, layakkan kami para pelayan-pelayan-Mu. Layakkan kami para orang tua, anak muda, remaja sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Ketika kami ambil roti ini, ketika kami ambil cawan ini, bukan lagi roti atau anggur biasa. Tetapi dengan iman kami yakini bahwa ini adalah tubuh Tuhan sendiri, ini adalah darah Tuhan sendiri yang akan memberikan kehidupan kekal di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk sambil kita dilayani. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Saudara bisa bangkit berdiri yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus. Menyembuhkan jiwaku, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Amin, amin. Oh, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segala. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu. Amin, amin, amin. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari sejenak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk memperingati kematiannya di atas bukit Golgota. Renungkan betapa besarnya kebaikan Tuhan yang kita sudah alami dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari engkau angkat cawan, angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Amin. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya. Ini adalah tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Sebab itu mari makan dengan iman, dengan keyakinan. Kami mau makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat cawan, darah perjanjian, darah anak domba tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Firman Tuhan, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Haleluya, haleluya. Ada persekutuan antara Allah dengan kita, antara kita dengan Allah lewat perjamuan kudus ini. Kami akan minum darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum darah Yesus.
Haleluya, mari berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia, agungkan Dia. Sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani yang Engkau berikan bagi kami malam ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah. Haleluya, haleluya. Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Tuhan adakan syukur. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang sebab malam ini Tuhan adakan syukur bang. Sebab malam ini, Tuhan adakan syukur bang. Sebab malam ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau berkata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersekutu dengan di dalam tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami percaya Bapa ada kehidupan yang kekal itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perjumpaan kami dengan Engkau melalui firman-Mu. Melalui persekutuan kami dengan Engkau malam hari ini lewat tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami percaya ada kekuatan baru, ada semangat, ada gairah, ada kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Untuk ketika kami tinggalkan tempat ini kami boleh berdampak kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Doaku untuk umat-umat Tuhan yang hadir malam hari ini, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan akan menolong engkau, memberkati engkau. Bahwa hidupmu untuk terus menyenangkan Tuhan. Untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Kami mungkin tidak bisa menyenangkan hati sesama kami secara terus menerus. Tapi Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu dalam kehidupan kami. Lewat sikap kami, tingkah laku kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang, menjadi saksi-saksi-Mu Bapa. Berkati umat-umat-Mu dalam aktivitas mereka.
dalam pekerjaan mereka, dalam tugas-tugas baik sebagai ASN, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai guru, TNI, Polri, wira swasta yang bekerja di pasar, di toko, dimanapun umat-umatmu beraktivitas di sepanjang minggu perjalanan. Kiranya Tuhan akan menolong umat-umatmu dan memberkati mereka. Segala ancaman, mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, apapun itu Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu turun menaungi kami semua. Bukan sekedar kami mengejar berkat-berkat jasmani dalam hidup ini, tapi terlebih kami mau mengejar berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu berkarya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus mulai yang akan menuntun, mengingatkan kami dalam menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Ajar kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi berkati umat-umat-Mu yang menghampiri Tuhan pada malam hari ini. Sakit penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bangsa kami ini dipulihkan oleh Tuhan. Negeri kami yang kami cintai, kota kami ini diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Khususnya COVID-19 kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kondisi ini berangsur-angsur dipulihkan. Semakin hari semakin baik. Angka kematian semakin berkurang. Sebaliknya angka kesembuhan semakin bertambah-tambah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, umat-umat mungkin yang sedang isolasi mandiri. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni salah dosa, kekurangan, kelemahan kami. Sempurnakan kami semua di dalam kasih dan anugerah-Mu. Biar lewat ibadah kami malam hari ini, kami bukan sekedar datang, tetapi kami rindu untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Agar ketika kami tinggalkan tempat ini, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk berkat perjamuan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami memperoleh kekuatan jasmani, istimewa kekuatan rohani dalam menjalani kehidupan kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan, apa yang kami tabur tidak menjadi kekurangan bagi kami. Tapi kami boleh melihat berkat-berkat yang daripada Tuhan itu menjadi bagian setiap kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membawa persembahan kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Kasih setiamu nyata bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sang guru, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sang Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan warta kita sepanjang satu pekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Yonas dan Saudara Julius. Rebana, Vena, Clara, dan Vanessa. Multimedia Daniel dan Tere. Kolektan Bapak Daniel Sihaan dan Bapak Teddy. Aser, Bapak dan Ibu Aris Redi. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Musa Sabtu. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Petrus dan Ibu Yohana Medi. Rebana, Ein, Fani, dan Tere. Multimedia Daniel dan Mitsan. Kolektan Ibu Desi Musa dan Ibu Mercy David. Aser, Bapak dan Ibu Ruswandi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil
apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Darahmu Yesus, sucikan aku. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kami dan doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Karena hanya Engkau yang layak menerima Amin. pujian dan syukur. Malam ini kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Dan kami percaya seberapa banyak umat-Mu yang telah hadir. Bahkan yang ada di rumah yang mengikuti kegiatan ini diberkati oleh Amin. Tuhan. Haleluya. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan yang telah menyertai umat-Mu datang. Biarlah penyertaan Tuhan yang sama akan menyertai mereka kembali ke rumah masing-masing. Dan kiranya sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami.
kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati Tuhan. Untuk dapat memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan yang Engkau dapatkan di dalam kami. Sucikan dan kuduskan kami. Apa yang kami lakukan malam hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini dengan mohonkan berkat-Mu, rahmat-Mu turun atas kami semua. Mulai malam ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus kami akhiri ibadah ini. Haleluya.